gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati semua. Kami percaya Kau ada di tengah setiap kami, siap untuk mencurahkan kuasa dan sukacita buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan dan bernyanyi lebih dahsyat lagi bagi Dia, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat bagi Tuhan kita. Mari bernyanyilah bagi Tuhan, bawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya.
Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemetar. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemetar. Angkat tanganmu dan katakan, haleluya. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya, gloria. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang besar. Katakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, siapa nama Tuhan kita yang besar itu? Sebut namanya. Siapa namanya? Come on, angkat tanganmu bersama-sama dan katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you honor, we give you praise, come on. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya, gloria. Yang bersuka cita bersama-sama katakan, gloria. Tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saat yang terbaik kami membuka hati kami untuk firman. Kau Allah kami yang kudus. Kau Allah kami yang suci Tuhan. Kami berikan hidup kami, hati kami yang suci ini padamu. Haleluya. Yesus, Tuhan yang Maha Kudus, mulialah karyamu yang kudus. Hati kami sujud menyembahmu, Allah Bapa dalam namamu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus, kudus namamu, kudus. Boleh berikan sorak-sorai tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Oh.
kudus, hati kami sujud menyembah-Mu, Allah Bapa, dalam nama-Mu. Kudus kasih-Mu, Yesusku, kudus kasih-Mu, Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, kudus, kudus kasih-Mu, kudus kasih-Mu, Yesusku, kudus kasih-Mu, Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, kudus. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini dengan hati kita. Katakan, Yesus Tuhan Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Yesus Tuhan yang Maha Kudus, mulialah karya-Mu yang kudus. Hati kami sujud menyembah-Mu, Bapa, dalam nama-Mu. Oh, kudus kasih-Mu, Yesusku, kudus kasih-Mu, Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, kudus kasih-Mu, Yesusku, kudus kasih-Mu, Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, kudus kasih-Mu, kudus kasih-Mu, Yesusku, kudus kasih-Mu, Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, kudus, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, kudus, kudus nama-Mu, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau bersama kami pagi hari ini di tempat ini. Jiwa kami mendapatkan ketenangan ketika kami menyembah-Mu. Kekuatan Roh-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Hari-hari hidup kami banyak masalah, banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami melangkahkan kaki kami datang ke tempat ini. Karena kami percaya Engkau dengan kekuatan Roh-Mu yang membawa kami hadir di tempat ini untuk kami boleh menikmati lawatan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, tanpa Engkau sia-sia kami menjalankan hidup ini. Karena itu hari ini kami datang beribadah kepadamu. Kami mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Bekerjalah dengan kekuatan Roh-Mu.
Buka hati dan pikiran kami, karena kami mau menerimakan kebenaran firman yang Tuhan akan beri bagi kami. Karena itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Karena itu yang memberi jalan keluar bagi kami. Supaya kami mendapatkan kekuatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Supaya kami pulang kami dengan luar biasa yang Tuhan bawa kami, untuk kami akan menang menghadapi apapun dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat yang tidak sempat hadir. Mungkin dalam perjalanan keluar kota, mungkin dalam keadaan sakit. Hari ini kami semua berdoa Tuhan memberkati mereka yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa bagi hamba Tuhan Pak Johan Seng yang sementara ada di rumah sakit. Tuhan tolong dia, Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan dia supaya dia kembali untuk melayani-Mu dengan baik. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hamba berdoa Tuhan supaya kekuatan Roh Kudus tetap bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Karena Roh Kudus yang akan mengajar kami, mengingatkan kami, supaya kami tetap berjalan melakukan kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Yesus naik ke sorga. Minggu ini adalah minggu yang berkualitas ke-907 dari program gereja 1560 kali hari Minggu yang berkualitas. Ingat, hari Minggu yang berkualitas. Minimal 1 minggu 1 kali kita datang ke gereja ini memberi hidup kita yang terbaik kepada Tuhan. Hari Minggu itu harus beri yang terbaik bagi Tuhan. Semua hati kita, pikiran kita, hidup kita, supaya hari ini kita datang di gereja untuk diperbaharui iman kita, hati kita, pikiran kita yang tidak benar. Mari kita merombak dengan firman Allah yang Dia datang untuk memperbaharui hidup saudara dan saya, supaya makin hari kita makin lebih baik hidup ini. Bukan makin hari kita makin buruk hidup, makin hari kita makin baik. Karena kita berjalan bukan berjalan menurun Bapak Ibu, kita berjalan naik. Dan saatnya Tuhan akan bawa kita pulang ke rumah yang Dia siapkan bagi hidup kita semua. Amin. Jadi hari ini adalah mega project karakter Kristus hari Kamis. Saudara ingat hari Kamis? Ada apa? Sabar, betul. Sudah sabar belum? Mengiring Tuhan itu butuh kesabaran. Menanti jawaban Tuhan itu butuh sabar. Kadang-kadang kita nggak sabar, itu yang sulit. Akhirnya kita sudah ambil jalan pintas. Karena Tuhan tidak jawab, ya sudah. Ada yang bisa menolong saya atau jalan keluar yang lain. Terpaksa Tuhan saya tinggalkan. Ini yang membuat iman kita mulai serong kiri, serong kanan, saudara. Seperti ular berbelit. Ya saudara ya. Jadi kita mesti belajar hidup ini supaya kita sabar. Yang kedua, ramah. Ya kita mesti, semua orang kita belajar untuk kita ramah. Tunjukkan Yesus yang ada dalam hidupmu untuk bisa saling melayani bersama-sama. Bukan ribut, bukan gontok-gontok terus. Kristen sudah banyak ribut-ribut, membuat nama Tuhan malu dari hidup kita. Coba saudara bertengkar dengan orang lain yang ada di luar. Ya saudara, yang kita sudah mempermalukan Tuhan. Padahal Tuhan mengajarkan kita baik saudara. Dia hidup di dunia ini hanya 33 tahun. Ya, Dia memberi teladan bagi kita supaya kita hidup ini jangan ribut, jangan bertengkar. Supaya kita hidup ini menjadi satu. Makanya butuh keramahan dalam kehidupanmu untuk menghadapi apapun dalam hidup ini. Supaya semua orang tahu bahwa itu adalah murid-murid Yesus. Amin. Yang ketiga, apa namanya?
Jujur. Jujur dulu dengan Tuhan. Kalau kamu dengan Tuhan jujur, pasti dengan semua orang pasti kamu akan jujur. Amin. Jujur itu ada ketulusan dalam hatimu kepada orang lain. Kalau ada Anda tulus dalam hidup ini, senyummu itu orang yang sakit bisa sembuh. Amin. Karena ada kuasa Tuhan dalam kehidupanmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seringkali kekristenan ini kita tidak pernah menunjukkan bahwa hidup kita ini sudah berkat. Tuhan itu kasih kita berkat. Dia naik ke surga itu kasih kita berkat. Dan tangan Tuhan itu, saudara yang dikasih Tuhan, tidak pernah lelap untuk memberkati Anda. Hari ini dia di surga, tapi dia punya tangan tetap turun untuk memberkati kita. Coba saudara angkat tangan begini 10 menit, bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa saudara, karena kita manusia terbatas. Tuhan itu tidak terbatas, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi berkat itu sudah turun bagi orang yang percaya. Tidak perlu minta berkat lagi, saudara. Yang perlu itu keluar dari hidup kita. Harus jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita belajar supaya kita jangan tiap kali Tuhan, uang dolar kurang Tuhan, tambah dolar terus. Nah saudara, Tuhan tambahkan iman supaya aku lebih yakin, aku lebih kuat hidup ini. Supaya dari hidupku akan jadi berkat bagi banyak orang. Supaya bangsa-bangsa boleh mengenal Tuhan lewat apa yang Tuhan beri bagi kehidupanku. Itu yang kita harus belajar Bapak Ibu. Tema kita apa? Kebenaran tidak mengenal kegagalan. Kapan kebenaran itu gagal? Tidak pernah ada. Yesus datang ke dunia. Banyak cara iblis membuat supaya dia gagal. Tapi tidak bisa. Sampai dia mati, dia masuk di maut, lubang maut yang paling dalam. Dia kalahkan maut itu. Hari ketiga dia bangkit. Makanya orang yang percaya kepada dia, maut sudah dikalahkan. Anda dan saya menjadi orang-orang yang menang, bukan kalah. Amin. Kita sering kalah dari persoalan, dari masalah. Sehingga kita membuat kita tetap terjerumus di dalam dosa. Manusia memang berdosa. Tapi manusia ada Tuhan yang memperbaharui hidup kita. Supaya kita sadar, kita jangan lagi terjerumus di dalam dosa. Tapi kita keluar supaya kita bisa melakukan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Yesus naik ke surga. Ada dua kata. Ya saudara ya, kita belajar hari ini. Yesus diangkat atau terangkat. Nah ini kita dua kata. Diangkat atau terangkat. Ini membuktikan bahwa dia itu Tuhan. Dia bukan diangkat saudara. Tapi dia terangkat. Jadi membuktikan dia Tuhan. Kalau saya mau naik ke surga nggak bisa saudara. Kecuali saya naik pesawat tapi hanya di awan-awan. Tidak bisa sampai ke surga. Betul ya saudara? Kalau saya mau tembus sampai ke surga. Tuhan datang angkat saya hidup-hidup sampai ke surga. Bisa nggak? Bisa saudara. Di Alkitab dalam perjanjian lama itu ditulis hanya ada 2 orang saudara yang dikasih Tuhan. 2 orang dalam sejarah itu yang Tuhan angkat mereka ke surga. Hanya 2 orang. Siapa saudara tahu? Henok dan Elia. Tuhan angkat mereka ke surga. Bukan mereka terangkat sendiri ke surga. Tapi kalau Yesus, dia terangkat sendiri. Kita baca dulu Kisah Para Rasul. Yang pertama Kisah Para Rasul. Ada kisah yang menarik yang kita hari ini belajar. Dalam gereja ini ada visi yang Tuhan kasih. Dan visi itu nanti saudara diperkuat dengan visi dan visi yang Tuhan kasih. Supaya apa? Kita jangan bimbang, jangan ragu. Karena kebenaran yang Tuhan kasih tidak pernah gagal. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita baca dulu. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia
disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terangkatlah dia, saudara. Kalau kita baca dalam Lukas pasal kali 24 itu juga ditulis ayat 49, 50, 51, 52. Jadi dia terangkat di atas awan-awan dan tangannya ini tetap memberkati, saudara. Sampai dia hilang sampai di surga, sampai hari ini tangannya itu masih tetap memberkati hidup kita. Amin. Tapi kita manusia itu labil. Hari ini jadi berkat, besok pelit. Lusa jadi berkat, tula pelit. Ya kan? Up and down. Orang bilang up and down. Saya tidak mengerti itu bahasa up and down. Satu saat malam-malam saya mimpi Tuhan kasih saya. Tolong kamu kasih tahu itu orang. Up and down, dia up and down. Saya hafal ini up and down dari sampai tidur sampai bangun pagi. Saya buka di Google, apa itu up and down? Ya kan? Saya pergi ketemu orang itu. Tuhan, saya mau kasih tahu apa? Kasih tahu aja dia. Kamu itu jangan up and down. Tuhan bilang Bapak itu up and down. Dia lihat saya begini. Ya saya nggak tahu, Tuhan kasih tahu Bapak. Terus istrinya datang, bilang apa Pak Pendeta? Tuhan bilang Bapak itu up and down. Betul. Dia bilang betul. Ya, Bapak ingat, itu Tuhan yang ngomong. Bapak harus dengan Tuhan serius. Gak boleh sebentar naik, sebentar turun. Tidak boleh. Kita harus tetap naik. Walaupun pelan-pelan, tapi kita naik terus. Amin? Atau saudara mau naik cepat? Iya, kita mesti belajar, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kita baca dulu Henok. Nah, kita baca. Saya mau cerita ini satu kisah yang nyata dan saya mau Bapak Ibu yang dengar hari ini betul-betul kita jangan main-main hidup ini. Karena ini visi yang Tuhan kasih. Saya baca dan saya merenungkan firman ini luar biasa. 2 hari ini saya baca terus ini firman saudara yang dikasih Tuhan. Dan benar-benar apa yang Tuhan beritahu itu pasti akan terjadi. Amin. Kebenaran itu tidak pernah gagal saudara yang dikasih Tuhan. Terus kita baca, ya sudah. Yang kedua tentang Henok. Ya. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Terus dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan baik-baik. Dia bilang, Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah. Kenapa Henok diangkat oleh Allah? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul. Berarti satu komunikasi kita dengan Tuhan itu setiap hari. Saudara jalan kemana, saudara pergi kemana, tahu Tuhan ada dalam hidupmu. Hari ini saya mau buat ini Tuhan, hari ini saya buat ini. Ada komunikasi, baca firman Allah, berdoa kepada Tuhan. Komunikasi yang baik dengan Tuhan. Memikirkan apa yang saya harus buat supaya orang banyak bisa bertobat, orang banyak bisa hidup sungguh-sungguh. Ini kita pikirkan pekerjaan-pekerjaan Allah yang Tuhan beri bagi hidup ini. Henok itu dia memikirkan bagaimana keturunan-keturunannya supaya mereka semua boleh mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Bukan Henok saja saudara yang dikasih Tuhan, yang dia cinta dirinya sendiri, tidak. Orang kalau bergaul dengan Tuhan itu pasti dia memikirkan supaya orang lain juga harus sama dengan saya bergaul dengan Tuhan. Amin. Supaya jangan saya sendiri yang dapatkan itu surga, tapi orang lain perlu mendapatkan itu. Jadi apa yang saya harus buat supaya mereka semua bisa percaya kepada Tuhan? Itu yang kita harus belajar dalam kehidupan. Bergaullah dengan Tuhan dalam kehidupanmu. Nuh menjadi seorang yang menyelamatkan semua manusia di dunia ini karena dia juga bergaul dengan Tuhan. Semua manusia sudah jahat, melakukan kejahatan. Hanya Nuh, istri dan 3 anak dan 3 menantu. Karena kenapa? Anaknya dan 3 menantu juga bertobat. Karena Nuh menjadi seorang bapa yang menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Dia bergaul. Makanya Tuhan datang memberitahu kepada Nuh, dunia akan kuselesaikan semua. Tapi hanya engkau, maka itu engkau harus buat batra. Kurang lebih 100 tahun dia bekerja.
Teman-teman yang tukang mabuk, tukang selingkuh, tukang semua datang, "No, sini, ayo, jangan kamu, sudahlah, jangan buat itu Batra, sudahlah ikut kami." No, aku tetap harus bekerja pekerjaan Tuhan yang diberi bagi hidupku. Selesailah itu semua. Nuh masuk ke dalam kapal. Tuhan bilang semua binatang yang hidup masukkan di dalam kapal. Hujan 40 hari, 40 malam. Maka tenggelamlah Singapura. Semua orang mati dunia ini. Baru Seroja 2 malam hujan. NTT sudah diporak-poranda. Baru 2 hari. Apalagi 40 hari. Dunia akan tenggelam. Itu tidak akan terjadi sekarang. Tuhan datang yang kedua, bukan itu yang terjadi Bapak Ibu. Tapi perhatikan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Dia. Hari ini kita mesti belajar, kita yang harus sungguh-sungguh. Jangan lihat orang lain. Lihat diri kita dengan Tuhan. Apakah saya sudah sungguh-sungguh atau belum? Kalau belum, tolong perbarui hidup saya dengan Roh Kudus yang Tuhan beri bagi saya, supaya saya lebih maju dan saya lebih maju. Kalau masing-masing hidup kita memperhatikan diri kita sendiri, pasti kita akan maju. Tidak pernah kita mundur. Amin. Kalau kita lihat orang lain, pasti kita akan berdiri di tempat. Tidak pernah kita maju. Kenapa? Yesus dari dulu sama, kita juga sama. Tidak, kita bukan Yesus, saudara. Kita manusia. Yang kedua, kita baca tentang Elia. 2 raja-raja. Ya betul. Perhatikan, saudara perhatikan baik-baik, ini visi. Saya mau bicara visi sedikit ya. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, ada nabi-nabi juga banyak waktu itu ya. Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Perhatikan dia bilang, jawabnya aku juga tahu. Diamlah kamu, dia bilang. Aku juga tahu. Elisa ini adalah muridnya Elia. Ya toh? Tapi dia juga seorang nabi. Dan ada nabi-nabi yang lain yang ada di Yerusalem. Nabi itu orang Yahudi. Kalau kita ini tidak ada yang nabi. Hanya karunia kenabian yang diberi bagi kita. Dunia sekarang ini jangan orang bilang, oh ada nabi di Amerika. Tidak ada nabi. Saudara, nabi itu hanya ada dari orang Yahudi. Dan sudah selesai, tidak ada nabi lagi saudara. Yesus sudah lahir di dunia, yang ada itu rasul. Ya, sekarang ini di dunia ini tidak ada lagi rasul. Yang ada itu karunia kerasulan. Itu karunia, pemberian Allah bagi seseorang, kepercayaan Allah bagi seseorang. Bukan semua orang mendapatkan itu. Semua bisa mendapatkan itu kalau Tuhan memberi kepada kita. Amin. Ya, kita perlu satu hubungan yang baik, kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu visi. Makanya dia berkata, nabi-nabi itu Tuhan sering berbicara kepada mereka. Jadi mereka tahu bahwa Elia itu akan naik ke sorga. Saudara perhatikan, mereka nabi-nabi itu Tuhan beritahu kepada mereka, hambaku Elia aku akan angkat dia ke sorga. Semua nabi-nabi itu tahu. Makanya mereka tanya ke Elisa, kamu tahu nggak? Kamu yang dekat dengan Elia, kamu tahu nggak? Nah, nanti saya mau cerita ini supaya saudara menangkap dan jangan main-main. Ya, maksud saya ini kita mengiring Tuhan ini, kita persiapkan hidup kita ini, jangan main-main karena ini pasti terjadi. Terus ayat yang ke-6 kita baca dulu. Berkata Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalannya kedua. Kenapa Elisa tidak meninggalkan dia? Karena Tuhan sudah beritahu Elisa, Elia akan naik. Elia beritahu kepada Elisa, kamu tunggu di sini aja, nggak usah ikut aku mau ke sungai Yordan. Dia bilang, demi Tuhan yang hidup, kamu dimanapun aku akan ikut bersamamu.
Dia bilang, dia tidak, kenapa? Dia sudah tahu. Dia mau lihat Elia ini naik ke surga. Dia sudah tahu. Dan dia mau lihat. Terus ayat yang ke-7. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. 50 saudara. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Mereka mau lihat, mau lewat bagaimana. Sungai begitu besar, air yang meluap begitu tinggi saudara. Tenggelam masuk, bisa dihanyut. Tidak bisa. Mereka lihat dari jauh. Apa yang dia akan buat. Terus ayat yang ke-8. Lalu Elia mengambil jubahnya. Ya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga mereka menyeberang keduanya dengan berjalan di tanah yang, saudara bayangkan, air yang begitu banyak. Mungkin kita pikir tanah itu sudah basah, tetapi begitu dia angkat jubahnya, langsung dia belah air ke sana, air ke sana. Semua tanah ini kering, saudara. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin itu semua bisa terjadi. Amin. Karena itu Tuhan yang membuat semua. Kepercayaan yang besar diberikan kepada Elia. Sehingga Elia pakai jubahnya, dia memukul air itu terbelah. Ya, saudara. Dan nabi-nabi yang ada di sana itu mereka melihat semua apa yang terjadi. Terus, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Dia bilang, dia sudah tahu. Dia bilang, Elisa, kamu mau apa? Ya, sebelum aku terangkat daripadamu. Elia juga sudah tahu bahwa Elisa tahu apa yang terjadi. Tapi dia juga menguji Elisa. Ya kan? Kamu tinggal aja di sini, tidak usah ikut aku. Tapi Elisa bilang, mau kemanapun aku ikut terus. Aku tidak meninggalkan, dia bilang. Ya, jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Bayangkan saudara, rohmu mendapat 2 bagian. Roh yang Tuhan taruh dalam hidup Elia itu saudara. Sehingga Elia berkuasa menjadi seorang nabi yang melayani dia dengan luar biasa. Nah kita ini juga sama saudara yang dikasih Tuhan. Ini saatnya pencurahan Roh Kudus yang mau dicurahkan dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita siap atau enggak? Hati penuh kebencian, dendam, iri, betul kekhawatiran, kecemasan. Ini masih penuh di sini, disusun rapi di sini. Betul nggak, saudara? Mau buang nggak? Kalau kita mau buang, berarti kita harus menanti. Menanti apa? Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kekuatan Roh Kudus dalam hidup ini. Untuk merubah kita, supaya dari hidup kita, perkataan kita, sikap hidup kita, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau berubah enggak? Kalau mau berubah, tunjukkan sikap hidupmu hari ini kepada semua orang. Bahwa inilah anak Tuhan. Tidak dengan kesombongan, tapi tetap merendahkan diri untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Belajar saudara. Ya, dia minta. Jawab Elisa, biarlah kiranya. Terus ayat yang ke-10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Dia bilang, sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi, dia bilang. Terus yang terakhir. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi. Kereta itu datang dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin dan badai itu. Dengan kereta itu datang jemput. Henok Tuhan angkat. Elia pakai kereta, saudara yang dikasih Tuhan. Dari kisah ini saudara, kurang lebih 3 tahun yang lalu, saudara perhatikan. Saya ketemu dengan Pak Fengki. Dia bilang, Tuhan kasih satu visi. Kamu ingat baik-baik. Yang diberitahu duluan saya. Kamu ingat baik-baik. Tuhan kasih visi. Saya akan diangkat. Wih, saya kaget. Ini betul atau enggak? Kan namanya manusia. Betul ya? Tapi orang yang mendapatkan visi ini, dia yakin dan dia bicara terus dengan saya.
Terus satu saat, saya tidak tahu berapa bulan ke depan, malam-malam saya tidur Bapak Ibu. Saya dikasih satu mimpi. Saya ngomong saya merinding Bapak Ibu. Saya dikasih satu mimpi. Waktu Pak Fengki dia khotbah, kaget benar Tuhan angkat dia. Waktu Tuhan angkat dia, saya bilang, Tuhan, siapa yang mau ganti? Kita semua ini abal-abal, bagaimana bisa ganti? Ya kan? Siapa yang ganti jadi pemimpin? Langsung Tuhan bilang, itu Roy, berkati dia, karena dia akan jadi pemimpin. Hati saya tenang, sudah selesai. Saya bilang, kasih tahu enggak? Betul ya? Mau cerita, akhirnya ketemu Pak Fengki, saya cerita. Apa yang Tuhan kasih saya cerita. Terus satu saat saya ke Tanjung Pinang. Ini orang baru dibaptis, baru percaya Tuhan. Dia mimpi yang sama seperti saya mimpi. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mimpi. Satu saat kita ada ibadah, Pak Fengki diangkat. Terus Tuhan tunjuk Pak Roy yang harus ganti. Yang sama. Saya baca firman yang tadi kita baca ini. Nabi-nabi itu Tuhan beritahu Elia akan naik. Elisa Tuhan beritahu Elia akan naik, makanya dia dekati terus. Saya baca ini, saya merenungkan Tuhan. Pak Fengki sudah bicara di mana-mana. Kesian kalau umat tidak percaya. Tuhan datang kaget. Mereka akan kaget. Mungkin itu bohong. Ada satu anak muda di Surabaya, satu anak muda di Jakarta. Mimpi yang sama. Saudara, itu meneguhkan apa yang Tuhan bicara kepada Pak Fengki. Dan banyak hal, bukan hanya itu, terlalu banyak hal. Tuhan sering kali memberi pernyataan. Kasih saya mimpi dan saya mimpi. Dan pasti itu terjadi Bapak Ibu. Maka hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keadaan dunia yang tidak menentu ini, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi memperhatikan hidup kita dengan Tuhan. Amin. Supaya kita juga mendapat bagian. Jangan sampai kita Kristen yang tidak mendapat bagian surga itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu kita mesti perhatikan apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus ucapkan lewat firman Allah. Itu pasti akan terjadi. Makanya kebenaran itu tidak pernah gagal. Saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang ditulis firman Allah tidak pernah gagal. Yesus naik ke surga. Ada satu janji yang dia beri bagi hidup saudara saya. Kita baca dulu. Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Perhatikan, kebenaran itu tidak pernah gagal. Kalau saudara perhatikan setiap perkataan Tuhan, itu adalah janji Tuhan. Itu iya dan amin dan pasti terjadi saudara. Tidak main-main saudara yang dikasih Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Ya, siapa yang suka gelisah? Jangan gelisah, percaya kepada Tuhan bahwa Dia ada bersama kita dalam hidup kita. Amin. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada Yesus. Dia bilang, jangan gelisah. Ayat yang kedua. Di rumah Bapakku, perhatikan baik-baik, dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Di Singapura kamar 1x1. Tapi kita juga menikmati hidup. Betul ya saudara ya? Tuhan bilang apa? Di rumah Bapakku. Hati-hati. Mau lantai 1, mau lantai 2, atau mau lantai 3. Mau besarnya bagaimana? Tergantung dari apa yang kita buat dan lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Itu tergantung saudara mau kecil, besar, tergantung hari ini. Kita sudah, karena begini, kata-katanya gampang. Tuhan itu bilang begini, upahmu besar di... Nah, apa yang kita buat untuk surga hari ini? Koreksi. Sudah buat kita untuk Tuhan belum? Makanya minggu yang berkualitas. Kita perhatikan apa yang kita buat untuk Tuhan. Seringkali kita hanya melihat dunia. Woi, rumah saya masih kecil. Kos-kosan saya masih kecil. Tambah gaji supaya tambah kos lebih besar lagi. Karena saya masih 10 tahun di Singapura ini. Kalau tidur kecil terus begini, lama-lama badan tambah kecil. Betul ya saudara? Tapi Alkitab juga bilang. Ya kan? Kalau mau ke surga itu jalannya sempit.
Jadi badan mesti kecil juga. Kalau badan terlalu gede nggak bisa bertabak sampai di sana pintunya sesak, nggak bisa juga, ya kan saudara? Jadi semua mesti berjuang, artinya berjuang. Sempit itu berjuang, butuh perjuangan untuk bisa sampai surga yang kekal. Amin. Bukan enak-enak aja, leha-leha aja sampai di surga. Enggak, saudara yang dikasih Tuhan. Mesti ada perjuangan dalam kehidupan kita. Tentu aku kepadamu, sebab aku pergi ke situ, perhatikan dia bilang, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Enak sekali. Tuhan kan naik ke surga buat apa? Kasih saudara dan saya tempat tinggal. Dia kerja, saudara di bumi kerja untuk dirimu, tidak pernah kerja untuk Tuhan. Hari ini pulang pikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Saya kasih contoh, anak-anak merantau di sini. Kalau dia mau pulang ke Surabaya, mau pulang ke NTT, 5 bulan kemudian dia mulai kumpul sedikit-sedikit hadiah untuk A, B, C, D. Betul nggak? Betul. Saudara mau pergi surga sudah siap apa kasih Tuhan? Ini pertanyaan. Ini yang harus ditanya dalam hidup ini. Tuhan butuh dolar? Tuhan butuh hadiah di Singapura ini bawa ke NTT? Tidak. Terus Tuhan butuh apa? Jiwa yang kita harus bawa untuk Tuhan. Jangan sampai hidup kita jadi batu sandungan bagi banyak orang. Ketemu orang ini tidak suka, ketemu orang ini enggak suka. Berarti karakter Tuhan itu ada di mana? Amin. Kita ini 21 karakter Tuhan. Masukkan dalam hidupmu menjadi satu kebiasaan. Karakter itu kebiasaan hidup. Kalau biasa tukang maki-maki, kita taruh karakter yang baik. Biasa ucapkan kata yang baik. Shalom, salam damai sejahtera. Ada sukacita, ada damai. Hari ini hidupmu bagaimana sayang? Aduh, ini bahaya kata-kata yang tidak baik. Akhirnya hidup kita tidak jadi berkat. Satu jiwa bertobat, berlaksa-laksa malaikat di surga bertepik sorak. Amin. Kalau orang yang marah kepadamu, Anda tersenyum dan melayani dia dengan baik, nanti hidupnya akan berubah. Jiwanya akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Amin. Jadi kita jangan pikir diri kita. Kita harus mikir orang lain. Amin. Kita sudah dipenuhi dengan iman, dengan sukacita, dengan 21 karakter Tuhan yang gereja sudah berikan kepada kita. Mari kita belajar untuk kita adopsikan, merubah hidup kita. Untuk hidup kita jadi baik di Singapura. Amin. Saya melihat semua kita ini. Dalam bulan depan saya datang lagi di sini kalau Tuhan izinkan. Kursi ini tidak boleh ada yang kosong. Berarti kita sudah bawa jiwa untuk Tuhan. Amin. Kita bawa jiwa, berjuang, berdoa. Dulu saya bertobat. Pak Fengki bilang, jangan diam. Berdoa kasih jiwa. Pak, saya pun teman semua mabuk, judi. Bagaimana mereka bisa bertobat? Tiap malam berdoa kasih mereka. Benar saudara. 1 bulan, 2 bulan kemudian yang mabuk-mabuk yang ikut saya ke desa untuk melayani Tuhan. Amin. Berdoa kepada mereka, bawa mereka. Jangan lihat sikap mereka. Jangan lihat kesombongan mereka. Tapi lihat jiwa yang mereka yang harus diselamatkan. Layani dengan baik. Teman, gak apa-apa. Kamu marah saya juga gak apa-apa. Tapi mari kita berdamai. Tuhan sudah ubah saya. Jadi mari kita berdamai. Ya, mari kita ke gereja saya. Dengar dulu firman Allah. Supaya kita semua diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ini kita mesti berjuang dalam hidup kita. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ. Berarti kan baik-baik dibilang. Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat. Yesus sudah naik ke surga belum? Sudah tahu kemarin kita rayakan. Aku pergi ke situ dia bilang. Dan telah menyediakan tempat bagimu. Sudah sedia habis tempat. Dia bilang begini. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada. Kamu pun berada. Amin. Yesus naik ke surga.
Untuk apa dia naik ke sorga? Karena ada janji dia menyediakan rumah bagi kita. Kalau rumah kita, siapa rumah yang semua selesai di sorga? Semua tidak berani angkat tangan. Saya cuma belum bawa angkat tangan. Tuhan pakai hidup saya keliling ke dunia untuk bisa memberitakan Injil dimanapun. Amin. Iya, saya baru pulang dari Pekanbaru, Bapak Ibu. Iya, misi ke Pekanbaru di desa-desa melayani memberitakan Injil. Tapi ada satu kesaksian menarik. Ada satu WL singer, WL worship leader, bapaknya sakit. Saya datang ke rumah sakit berdoa. Waktu saya berdoa, taruh tangan di kepala. Iya kan? Setelah taruh tangan di kepala, tangan kiri saya pegang di tangannya. Waktu pegang di tangannya, saya merasa sesuatu yang kurang enak. Saya berdoa lebih keras lagi. Waktu saya berdoa di dalam nama Yesus, dia kaget. Jadi dia kaget. Setelah itu saya berdoa, mata saya melihat cincin itu yang dia pakai. Karena dia napasnya pakai oksigen di sini, jadi capek sebentar angkat begini duduk karena jantung kan. Ya, dia banyak merokok, jadi jantungnya katanya sudah tersumbat 80-90. Ya, karena rokok, saudara. Ya, jadi akhirnya saya lihat, saya mau pulang juga, saya pegang tangannya. Bapak, kenapa cincinnya 2? Ini cincin nikah yang di bawah, ini cincin yang ada batu ini yang di atas. Kan orang tidak melihat, berarti Bapak sembunyi ya. Dia ketawa. Berarti Bapak sembunyi supaya masih bujang. Padahal sudah tua, 70-an. Tapi kenapa sembunyi ini cincin? Maksud saya supaya saya mau cabut ini cincin yang ada guna-gunanya. Nah, tapi dia nggak mau, jangan Bapak. Dia bilang, dia pegang lagi, jangan. Saya mau keluar, saya lihat terus. Saya mau balik kembali lagi. Saya cabut, dia mati. Lama-lama bilang saya buat dia mati kan. Iya kan? Jadi akhirnya saya keluar, saya pulang. Tapi saya balik lagi, saya lihat itu cincin. Ya kan? Saya pulang, saya bilang anaknya, kamu bagaimana mesti cabut itu cincin? Karena dia pakai ilmu di cincin itu. Tapi kamu percaya, saya sudah doa, sudah terlepas. Tapi hatinya masih ingat di situ, saudara. Jadi saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Kalau kita ada barang di rumah, patung atau apapun di rumah, apa aja. Kalau kita sembah dia terus, setan pasti masuk. Apa yang kita sembah, setan pasti masuk di situ. Kita mesti sembah Tuhan, bukan sembah setan. Kita bukan sembah barang itu. Wih, saya suka barang ini, dioles-oles, dilap, dibersihkan terus. Lalu ke gereja nggak pernah mau. Betul ya? Ya, berarti kita sudah menyembah. Setan sudah masuk untuk menarik. Ini sudah setan. Kalau kita tidak menjemaah malam tidur, dia sudah ganggu kita. Yang perlu diusir supaya dia keluar. Ya. Tapi kalau emas yang banyak, saudara sembah nggak apa-apa. Ya, panggil saja saya doa supaya saya bawa pulang emas yang banyak. Ya, ya, tidak. Apa yang kita sembah, saudara? Kita doa, setan itu keluar. Yang penting Anda sungguh-sungguh. Jangan buang barang itu. Barang tidak pernah salah. Yang salah itu kita. Ya kan? Saya masuk di jemaat satu di Jakarta. Barangnya itu, barang antiknya banyak sekali. Terus dia bilang saya, Pak Pendeta, dulu penuh di sini. Tapi ada pendeta-pendeta datang doa bilang ini ada setan, ada setan. Mereka isi dengan karung bawah. Betul. Saya bilang, Pak, hari ini tidak perlu diisi di karung. Percaya saya berdoa hari ini, semua setan akan keluar. Saya berdoa, usir setan itu bukan suara pelan-pelan. Pulang. Bukan. Mesti suara yang keras. Tuhan Yesus sendiri hardik. Betul ya saudara? Jadi dalam nama Yesus semua itu barang-barang saya berdoa. Malam kalau ada yang ganggu Bapak, kasih tahu saya datang. Kalau tidak ada yang ganggu lagi berarti semua setan sudah tidak ada. Dia bilang, Pak Pendeta ini barang ini miliaran rupiah saya beli ini. Mahal semua. Pikiran saya, tadi saya tidak kasih tahu saya coba jual. Pendeta suka ya. Tapi tidak perlu Bapak Ibu. Tuhan sayang ada dalam hidup saya lebih kaya. Amin.
jangan harta. Semua manusia butuh dolar, tapi ada cara yang terbaik yang Tuhan beri bagi kita. Amin. Kalau Anda dan khawatir, jangan bimbang hidupmu. Tuhan akan peliharamu dengan sukacita dalam kehidupanmu. Amin. Tapi hari ini kita yakin dia naik ke surga dengan janji yang pasti bagi saudara dan saya. Kenapa? Karena manusia ini sudah penuh dengan dosa. Kalau kita baca di Roma pasal yang ke-6 ayat 23, dia bilang manusia ini sudah penuh dengan dosa. Makanya dia naik ke surga itu, dia menyediakan tempat bagi kita. Ya, sebab upah dosa ialah ini. Saudara perhatikan, upah dosa itu maut. Tetapi kasih karunia Allah itu adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya jangan bikin dosa. Upah dosa itu maut. Maut itu artinya mati, neraka itu maut. Ya, surga itu adalah kekal, sukacita dan damai. Kan itu ngomongnya mesti begitu. Ya toh, maut itu dosa, itu maut, itu masuk dalam kerajaan maut. Iblis, kerajaan maut itu iblis. Kalau Alkitab bilang. Kerajaan surga itu Yesus, damai sejahtera, malaikat-malaikat yang menjaga, melindungi kita semua. Amin. Itu yang paling penting. Jadi kita tahu. Jadi kita bilang upah dosa maut. Oh biasa, maut itu biasa. Kita sudah biasa langgar maut. Betul ya? Kita sudah biasa lewati maut. Masalah, kadang-kadang gak ada dolar, gak ada makan. Tapi kita bisa lewati. Bukan itu tujuannya saudara. Dosa itu berhubungan antara hidup kita dengan Tuhan. Apa yang kita buat itu dosa. Bukan tangan Tuhan kurang panjang menolongmu, telinga tidak kurang tajam mendengar doa. Tapi dosa ini menghalang kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Buang dosa itu supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, 2 menit lagi. Yang kedua, saudara, dia naik ke surga dengan janji yang diberi bagi hidup saudara dan saya. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Perhatikan ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ada lebih baik, ada lebih berguna bagi kamu. Dia bilang, jika aku pergi, dia suruh naik toh. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia sudah pergi. Roh Kudus sudah diutus. Sekarang kita tinggal siap hidup kita. Hati kita selama 10 hari ini dibersihkan. Supaya Roh Kudus masuk dan bekerja dalam hidupmu. Supaya Anda melayani dengan sukacita. Betul ya? Anda bisa berdoa dengan sukacita. Dia memimpin hidup Anda untuk berdoa. Dan bukan berdoa untuk dirimu. Tapi bisa berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk musuh-musuhmu. Dia memimpin kita semua dalam kehidupan kita. Yang terakhir. Ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ya perhatikan baik-baik, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Insaf, sadar kita sudah dosa ini. Sama dulu saya bertobat kan, saya baca firman Allah. Orang mabuk tidak di sorga. Saya kaget. Kenapa? Dulu saya mabuk-mabuk, kalau saya mati, saya hari ini ada di neraka. Berarti insaf, sadar. Betul ya? Saya benci, saya dendam, saya iri hati. Sadar hari ini, itu dosa. Tidak boleh lagi, saya harus hidup yang baik. Apa yang ditulis? Menginsafkan. Saudara sudah insaf belum? Ya tak? Supaya hidup jangan marah-marah, jangan benci, jangan dendam. Itu yang paling penting. Supaya kita hidup lemah lembut, penuh kasih yang Tuhan beri bagi hidup kita. Ya, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kebenaran tidak pernah gagal. Kebenaran tidak pernah mengenal kegagalan. Kalau kita kembali kepada kebenaran, kamu sudah gagal, kamu sudah jatuh, kamu bangun. Kembali kepada kebenaran. Karena dia yang akan membawa kita untuk kita bisa menang dalam hidup ini. Tidak ada manusia yang sempurna dalam hidup ini. Semua pasti akan mengalami kejatuhan. Tapi ingat, kembali, insaf dan kembali kepada kebenaran itu. Supaya apa? Kebenaran tetap menuntun langkah hidup kita sampai ke surga yang kekal. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa kepada Tuhan.
Haleluya. Beberapa hal yang kami belajar pagi ini Tuhan. Karena Engkau sudah naik ke surga. Engkau terangkat bukan diangkat. Karena itu Theophilus, Lukas menjelaskan kepada dia dalam Kisah Para Rasul. Setelah Yesus memberitahu kepada mereka semua, dia terangkat ke surga. Itu membuktikan bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan. Zaman dulu dalam perjanjian lama, Henok juga orang yang bergaul dengan Tuhan, dia diangkat. Elia juga, dia diangkat dengan kereta ke surga. Membuktikan bahwa dia ada manusia. Tapi Yesus, bukan dia diangkat, tapi dia terangkat ke surga. Membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Kita belajar apa yang Tuhan katakan kepada Elisa. Tuhan punya rencana kepada Elia sehingga dia bawa naik. Dan Elisa diberitahu dan nabi-nabi lain diberitahu. Kita ingat gembala senior kita, Tuhan pernah berbicara kepada dia. Saatnya nanti, tidak tahu waktu kapan Tuhan akan mengangkat dia. Dan itu diteguhkan oleh hamba-Mu dan ibu yang ada di Tanjung Pinang dan kedua orang muda yang ada di Surabaya dan Jakarta. Supaya kami memperhatikan visi yang Tuhan beri, kami jangan main-main. Tapi kami memperhatikan apa yang kami harus buat dan lakukan dalam hidup ini. Karena kami semua akan dipulang ke rumah yang Engkau sediakan bagi kami. Karena itu ketika Engkau naik ke surga, ada janji yang Engkau beri bagi kami semua. Supaya kami jangan gelisah, tapi kami percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Karena Engkau pergi ke surga untuk menyediakan rumah bagi kami, menyediakan tempat bagi kami. Setelah Engkau sediakan, ada janji bahwa Engkau akan datang menjemput kami semua, bawa ke surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Setiap firman Allah yang Tuhan beri bagi kami, hamba berdoa supaya kekuatan Roh Kudus sempurnakan firman itu dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus memimpin kami. Roh Kudus terus mengajar kami. Roh Kudus terus mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam kebenaran firman Allah. Supaya kami jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman Allah, menuju kepada janji-janji yang Tuhan beri bagi kami. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini, yang punya masalah, yang punya persoalan, sakit penyakit yang terjadi dalam kehidupan mereka. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau menjadi jawaban dalam pergumulan hidup mereka. Berkati Pak Johan Seng hari ini juga, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan dia. Berkati Pak Abun juga yang dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, lengkapi kami dengan berkat-Mu. Namun sebelumnya kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya mereka percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan.
Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan dan kerelakan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. dalam kasih